Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, mari kita sama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tercatat sebagai amal kebajikan yang akan berguna baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata alal huda wal khair amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, kita sekarang ganti materi. Kemarin surah Al-Insyirah atau Asyarah atau Alam Nashrah. Sekarang kita masuk ke surah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Ya, surah Ad-Duha itu ada 11 ayat. Surat ini termasuk golongan surah Makkiyah atau yang turun di kota Mekah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Al-Fajr itu wal fajri wal layalin ashar. Nah, nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Jadi waktu duha itu adalah, jadi kalau misalnya matahari itu terbit, itu dinamakan fajar. Sebelum matahari terbit, waktu subuh itu terbitnya fajar ya. Jadi menjelang menjelang matahari terbit itu ada berkas sinar yang di ufuk sebelah timur, itu yang disebut dengan fajar. Fajar sidik maksudnya fajar yang jujur. Di situ bukan karena adanya cahaya yang lain, tetapi memang berdasarkan dari cahaya matahari. Karena ada juga fajar kizib, fajar yang bohong. Dimaksud fajar yang bohong itu menurut para ulama karena ada cahaya mata seberkas cahaya juga yang muncul tetapi bukan dari arah timur ya, dan dinamakan fajar kadzib. Nah, kalau fajar sidik itu yang cahayanya keluarnya dari dari sebelah timur. Nah, ketika matahari itu sudah cahaya fajar itu sudah terlihat, masuk waktu subuh. Nah, ketika fajarnya itu makin siang, maka itu matahari terbit. Ketika matahari terbit, dalam hukum fikih dilarang atau haram melakukan sholat. Karenanya setelah sholat subuh tidak ada sholat lainnya. Nah, setelah matahari terbit, ketika matahari sudah naik, sudah bulat, itu kalau nggak salah sepenggalahan segalah ya, setombak ukurannya. Kalau misalnya terbit itu biasanya mau masuk sekitar jam 6:30 kalau di Indonesia, itu disebut dengan waktu duha. Disitulah umat Islam disunahkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat sunnah yang dikenal dengan nama sholat sunnah duha. Salah satu faedahnya adalah sedekahnya untuk badan itu dengan 2 rakaat di waktu duha. Sesuai namanya, surah ini turun pada waktu duha pagi hari sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Jadi ini Rasulullah itu kan mendapatkan wahyu 23 tahun kurang lebih. Bukan berarti setiap saat turun, tidak. Tetapi ada beberapa jeda.
Nah, ketika turun, nah pada saat ini nih wahyu belum turun-turun. Bukan wahyu nama orang, maksudnya wahyu yang berasal dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini tidak turun-turun. Lalu kaum kafir Quraisy ya yang ada di kota Mekah mengatakan bahwasanya Muhammad itu diabaikan, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya karena sudah tidak lagi dapat wahyu. Nah, bahwasanya ketika ada sangkaan seperti itu diturunkanlah surah Ad-Duha di waktu pagi hari juga sebagai jawaban tuduhan orang kafir Quraisy itu adalah keliru. Karenanya Allah di surat itu juga memberitahu bahwasanya Allah tidak pernah membenci Rasulullah ataupun melupakan Rasulullah sebagaimana yang disangkakan oleh kaum kafir Quraisy. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Jundub Al-Bajali dikatakan yaqulu ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini fa'atathum ra'ah faqalat ya Muhammad ma ara syaittanak illa qad tarakak fa'anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu dan tidak keluar selama 1 atau 2 malam, mengadu kepada Allah maksudnya di sini. Ya, selama 1 atau 2 malam. Lalu ketika keluar dari rumahnya, ada seorang wanita yang berkata, "Hei Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkan." Sampai seperti itu caciannya kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma'ara syaitanak illa qad tarakak. Aku tidak melihat syaitanmu kecuali syaitanmu itu udah meninggalkanmu, itu kalau bahasanya. Nah, ketika dikatakan seperti itu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wadduha wal laili idza saja. Jadi ketika pagi Rasulullah keluar ada perempuan yang ngomong kayak gitu. Turunlah surah ini. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4983. Nah, kalau Imam Muslim 1797, Imam Ahmad 4312. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan tidak keluar selama 2 atau 3 malam. Kalau ini kan semalam atau 2 malam. Kalau di riwayat Muslim yang lain disebutkan 2 atau 3 malam. Sampai nggak keluar 3 malaman ya Rasulullah. Karena ada anggapan dari kaum kafir Quraisy dikatakan bahwasanya Allahnya Muhammad, Tuhannya Muhammad telah meninggalkan karena nggak dapat lagi wahyu. Dalam riwayat Muslim, Jundub berkata, "Abta'a Jibrilu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikun qad wudi'a Muhammad." Fa'anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jibril terlambat bertemu lagi dengan Rasulullah. Maksudnya lamban bertemu di sini maksudnya tidak turun-turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrik kafir Quraisy mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu atau Rabbmu tidak meninggalkanmu ataupun benci kepadamu. Jadi itu salah satu sebab turunnya. Dianggapnya karena wahyu lama nggak turun, ya berarti kan kalau tadi disebutkan setelah surah Al-Fajr, berarti itu lama, beberapa hari nggak turun-turun, sampai Rasulullah itu dianggap Allahnya, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya, sehingga nggak dapat wahyu lagi. Bahkan ada yang bilang, seorang perempuan, syaitanmu telah meninggalkanmu ya Muhammad. Lalu di waktu pagi, turunlah ayat ini. Ya. Ada pula yang menyebutkan bahwa wanita yang tadi wanita yang bilang ma'arosyaitonak ya, yang mengatakan Allah itu dianggapnya syaitannya Muhammad, itu disebutkan ada yang mengatakan yaitu istrinya Abu Lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, itu yang disebut di situ, yaitu Ummu Jamil Al-Awra binti Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf yang juga merupakan saudari ya, saudari kandung dari Abu Sufyan bin Harb.
Dan disebutkan bahwa jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka karena dilempar sehingga beliau tidak bisa keluar selama 2 atau 3 hari. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Ini ada di tafsir Al-Quranul Azim 7 ya, ber-7 590. Baik, mari kita sama-sama baca ya surah Ad-Duha ini seperti biasa. Yang belum berwudu, yang belum menutup aurat dengan sempurna, berwudulah dan tutuplah aurat kalian karena yang kita baca ini adalah kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim. Ya. Tadi kita baca, ikuti wakofnya. Hanya yang di sini Bapak kurang kuat nafasnya ya, makanya Bapak ambil berhenti. Mungkin itu ya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa nanti kalian kerjakan kembali absen harian dan sekaligus mengerjakan evaluasi. Seperti biasa nanti passwordnya adalah sunnah. Inilah passwordnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya ingat 3 hal yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.